treatment itu cuma konspirasi para influencer. Itu cuma biar nyiksa ikannya pada mati nanti biar beli lagi. Mungkin ada yang mengajarkan treatment yang terlalu jemurnya ekstrim. Nah, nyiksa ikan. Nyiksaan pokoknya. Pakan selain dari udangmu. Om Sari ini ya teman-teman ya, dia lama di Amerika, berapa tahun Om? Nggak lama, 4 tahunan lah. 4 tahunan. Saya juga pernah di Amerika setahunan. Nah, kita di sana belum belajar mengenai perencanaan ya dulu. Mungkin ya. Sekarang sudah mungkin ada. Wah, itu tuan. Fish in. Hai guys, kita masuk ke segmen berikutnya. Ini masuk ke segmen kedua. Ini yang pasti soalnya nanti di segmen pertama pasti udah pada nanya. Gimana? Tanyain cara progres. Oh, iya. Pasti. Jadi gini, tak kasih tahu Om sama Bayu. Aku ngonten sama semua orang punya cara progres beda-beda semua. Iya. Terus sudah dijelasin semua, tapi orang ini tidak pernah puas. Betul. Masih tanya. Iya, masih tanya. Karena salah satunya ya, menurutku nih, mereka tidak mau berpegang dengan satu cara, terus coba dijalanin dulu. Nggak sabar kok. Iya, nggak sabar. Mereka ya. akan mencari kayak, wah, mana ya, ada yang lebih sakti nggak gitu. Bener. Padahal semua baik proses. Iya, dan proses itu kan butuh waktu toh kok. Betul. Nah, kadang ada yang baru sebulan ini kok nggak berkembang, nanti diganti ini lagi, kan jadi makin malah rusak, jadi mager. Nah kayak gitu. Nanti yang disalahin treatment omong kosong, cuma nyiksa ikan. Nah, kadang yang gitu. disalahin lagi yang jualan, Iya. yang disalahin lagi yang katanya nanti terus jadi yang pertanyaan, ngajarin. jadi ada apa kayak ini, treatment itu cuma konspirasi para influencer. Itu cuma biar nyiksa ikannya pada mati nanti biar beli lagi. Nah, iya toh. Saya pernah dengar. Kayak gitu. Nah sebenarnya, itu juga seru sih, ini pembahasan yang seru. Kalau dibilang kontroversi, menurutku tidak ya, karena memang faktanya adalah aku sendiri jalanin gitu loh. Karena beda, ketika kita beli ikan jadi, ya sudah, kita tinggal mempertahankan. Dan itu juga nggak gampang loh kok. Betul. Tapi kalau misalnya kita dari nol, memang mumet gitu loh. Jadi sejujurnya ya, maksudnya ya mungkin nih, aku bilang mungkin ada yang mengajarkan treatment yang terlalu jemurnya ekstrim. Nah itu ikannya mati biar beli lagi ya. Itu mungkin itu bisa itu, dan saya kurang setuju ya kalau yang dijemur di galon lalu bener. Jemur sebenarnya bukan masalah galonnya kok. Bukan masalah galonnya. Cuma penempatannya itu. Iya betul. Aku nggak tahu mereka itu dapat ide dari mana, terus dijemur nanti dari dalam rumah dibawa, nanti dijemur di luar 12 jam sampai sore kayak burung itu loh. Dijemur. Iya toh? Iya betul. Nah, itu nanti terus dibawa masuk, besok dijemur lagi kayak gitu. Nah, itu kan jadi sebuah apa ya? Memang aku tahu nih, orang memanfaatkan galon bagi orang-orang pemula yang tidak punya tank, lebih yang praktis. mau belajar lebih praktis. Orang kan cari gampangnya kok. Betul. Karena daripada beli tank mahal, beli galon aja lah 17.000. Ya, aku tidak bisa melarang. Iya. Aku tidak setuju, tapi tidak bisa melarang. Karena itu masing-masing. Itu it's fine. Tapi kalau kalian mengajarkan treatment galon dijemur di hujan, mohon maaf, itu baru namanya konspirasi supaya ikannya mati terus beli lagi. Nyiksa ikan. Nyiksaan pokoknya. Nah itu kadang gini loh kok, aku kan main di YouTube kayak tentang khusus Cana itu kan udah mungkin 4 tahunan ini ya, mengajarkan edukasi tentang cara memelihara maru yang benar, taruh di tank ukuran segini, nanti kalau semi outdoor gimana, nanti kalau ini gimana, dan tiba-tiba banyak cara-caranya kayak gitu, mereka entah gimana caranya, kadang suka ternyuh kok, kayak waduh sia-sia tuh aku tuh edukasi
dari dulu itu loh. Iya betul. Terus cuma ya kadang mikir aku ki siapa itu loh. Aku bukan hakku untuk melarang mereka atau Ya. gimana ya wis lah biarin aja sekarang itu. Nanti kan juga mereka belajar dari pengalaman kok. Nah itu. Itu. Akhirnya banyak yang posting kan Banyak yang posting kalau meninggoy. tergodok, Bener. terrebus. Nah kalau kamu nih kan kamu terkenal nih pemrogres wis. Pewarna, Pewarna, tukang warna maru. Guru besar. Bisa. Oh iya toh, siapa juga nggak kenal Bayu Oke, Mak. kalau kamu nih aku mau tanyanya dari gini. Biasanya ngambil bahan size berapa? Dulu tigeriku ukuran 21-an sekitar. Berarti kisaran Ya tergantung atau yang melihara itu pengen sabar atau ya sedengan. Nek pengen sabar kok ukur cilik ya rawon. Nek aku kan ya sabar orang bangetan lho. Nah, sedengan kan jadi ya ukuran segitu kan progresnya kan cepet ya enggak kelamaan lho. Nah, dari size 20 sampai progres kan dulu setahunan kalau nggak salah. Tapi tetap settingan gitu terus nggak berubah-berubah. Soalnya kalau owner sekarang settingan gini kok jadi ini yang ganti ini pakan ini ganti aduh ayo kapan ning anu ngono kok emang ngeluh lho. Lah sak kering disambati mbok ya. Mas iki piye kok iwak ngene? Mbok ya delok di wis di-upload wis ning YouTube didelok disimak. Ngono sih takon. Kene yo piye ya bukane aku gak nyauri sih. Ya kerep ya tak balesi nek pengen tak balesi ning kadang ya sok ya jengkel. Kadang kan pertanyaannya cuma itu aja toh. Iya. Sering disambati gitu. Kadang Bayu itu mungkin mikirnya wis tukune ra ning kono aku sambate ning kono aku melu mikirke. Kadang ngono kuwi. Soale beda iwak. Karakternya beda-beda tadi. kalau kamu sendiri nih pasti yang orang tanya nih pakan selain dari udangmu. Kan pasti kan itu kan untuk warna kan udang. Selain itu kamu ada pakan alaminya apa? Kalau dulu sih pakai cacing, kalau enggak ya udang kali itu. Ya Berarti lebih sama sebenarnya. lebih baik hidup sih kalau bisa. Oke. Tapi ya hidup ini udangnya kan susah. Betul, Kadang sok mati. sok mati. Yang penting ini ya fresh gitu ya. Fresh mending. Kalaupun dibekukan jangan terlalu lama. Yang penting yang seger lah. Seger dan segar. Seger gitu enggak apa-apa. Jangan sampai merah-merah gitu loh kan. Kayak gimana ya? Kurang fresh gitu loh. Oke. Jadi gini teman-teman, intinya ya kalau aku udah nanya nih dengan berbagai macam cara progres dan segala macam, sebenarnya akhir-akhirnya pakan-pakannya itu so. Itu semua. Settingan juga biasanya mirip-mirip. Benar. Ada yang suka ketapang, ada yang enggak, ya kan? Background putih, Background hitam, putih, background hitam, pasir hitam, pasir pasir merah. merah, lampu Air tidak juga lampu. ngaruh itu air. Oke, berarti itu kan tadi variabel-variabel yang sama nih. Variabel yang kira-kira bisa berbeda nih, salah satunya air nih. Kalau Air. Ya kalau air itu lebih baik pakai air sumur sih kalau aku. Oke, PDAM sama air sumur beda jauh. Oke. Nah, kalau yang beli Lebih natural lah ya. lebih alami lah. Alami. Soalnya ya pemikiranku sih di alami enggak, maksudnya pakai air PDAM. Iya toh. Kan dibalik kan dipikirkan ya alami. Jadi ya sing do sambat-sambat ya. Kalau pakai air mineral gimana ini? Ya pis dengan lah jadi orang Tapi kan di alam nggak ada air mineral ini. Masa kan Tapi kan air mineral kan dari alam. kepepet wong kota ya. Iya bener. sing nganu ya nggak punya air sumur bagus gitu. Soalnya kan kalau di kota kan bisnisnya PDAM kan kurang baik. Ya lebih- Kaporitnya yang kurang bagus. Kaporitnya kenceng, kaporitnya, guys. Mengerikan. Jadi ya jangan pada sambat lah yang beli ikan jadi kok hasilnya itu tadi agak kurang, dari ownernya kan bagus, terus dipelihara dijual kok malah dibeli kok malah jadi menurun. Nah itu kan efek ya, air juga ngaruh, terus settingan tengah itu tak. Sama satu lagi kok, tangan kok. Oh,
Tangan bener. Bener. Beda tangan Wis, tuh beda ini loh. Memang bener kuwi. Iya kan, misalnya kayak tukang masak aja lah, resepnya sama, bikin nasi goreng, pasti rasanya beda. Betul. Iya kan, nah sama kayak ini, misalnya aku beli ikannya di Bayu Ma'ruf di tempatku, nanti tak bikin settingan sama, pakannya sama, pasti beda kok. Belum tentu sama. Bisa punya aku memudar, bisa lebih bagus. Nah kita kan nggak tahu. Nah ya itu tangan juga. Nah, ibaratnya sebenarnya tuh kalau satu sih yang aku tuh masih penasaran ya, yang belum ketemu apa ya namanya faktor yang patennya mengenai pertumbuhan bunga. Karena setiap orang punya metode masing-masing ya. Betul. Setiap orang punya Karena metode yang berbeda, iya. pakan yang berbeda. Karena selama ini kan sebenarnya loh keepers Maru itu kan dia cuma menebak toh kok. Betul. Karena dia mikir mungkin di logika alamnya itu kayaknya pakan ini pakai ini. Nah, mungkin ya. Sing angel ki feeling, Mas. Nah, feeling ki sing ra iso dimiliki kabeh wong. Jadi itu makanya kita cuma menebak dan kita cuma berdasarkan pengalaman kita sendiri. Wah, tak kasih ini bagus ini. Ya udah, kita kasih itu. Nanti di tempatnya misalnya tempatnya Mas Bayu dikasih ini bagus. Jadi kayaknya tuh kalau dibikin satu pakem itu kayaknya juga mungkin garis besarnya sama, cuma beda-beda. Kadang ada yang kalau untuk bunga itu proteinnya harus tinggi. Kalau untuk warna nanti kandungan aktasantinya harus tinggi. Mungkin kira-kira itu. Oke, jadi ini semoga ya, menurutku ini semoga dari pencarian nih mengenai progres Maru yang pakem atau yang paten ini yang masih bisa menyambung terus. Bener. Trennya, betul ya. Jadi dari situ semoga perlombaan mencarinya ini jangan ndang rampung. Iya. Kalau tiba-tiba ada profesor gitu terus meneliti gitu, masuk ke lab semua, langsung dibikin buku, research dibikin buku, wah wes langsung ketemu patennya, bukunya laris, tapi semua roto, berbunga kabeh. Tapi ini loh kok, misalnya dari 4-5 tahun yang dulu itu size kecil misalnya 20 cm ke bawah itu yang tumbuh bunga itu jarang kok. Betul. Kayak ya sedikit lah. Terus untuk warna oranye itu dulu juga jarang kok. Kalau sekarang kan 10 cm aja kadang ada yang sudah bercabung kok. Wes ngeri. 15 cm udah warnanya oranye. Iya kan? 12 cm pas aku lihat udah berbunga bareng. Jadi kayak ilmu itu kan makin berkembang dan juga variasi pakan kok. Oh iya benar. Kalau dulu ya cuma itu aja, sekarang kan udah macam-macam orang kayak coba produk juga. pelet juga sudah banyak. Ya itu mungkin juga pengaruh. Betul sekali. Gimana Mas Bayu? Tanggapannya ini? Dia tuh ini sambil mikir. Saya mikir dia tuh. Paling tak pikir sih itu ikan Maru size kecil. Lah itu progres itu gimana? Apa do takon to. Wis do bungane kono wis api-api warna iso konter. Lah aku dhewe nek aku ra iso angkat tangan, pokoknya nek kelas progres angkat tangan. Kecuali kalau di kelas juvenil ya. Si oke. Juve ngeri nek Juve. Kadang aku lihat di kontes itu juga masih size progres kan 15 sampai 20. Iki kok iwak cilik-cilik wis bungane wis akeh. Wis warnane wis oranye pekat lingga iki kepiye. Nah, itu tuh. Masih belum bisa kalau aku nahan size kita makan wah. Nah, itu pasti nahan size, guys. Nah. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini menurut kalian berdua karena adanya kontes ini yang tadi mau tak bahas kebetulan disebutkan karena adanya kontes semakin banyak orang yang nahan size. Benar. Nah, apakah jika Maru ini tidak ditahan size-nya, apakah pertumbuhan bunganya sama pertumbuhan warnanya berbanding dengan pertumbuhan badannya dan usianya? Misalnya ini aku ada
3 meter nih misalnya. Tak kosongin, tak pendekin airnya, tak kasih maru semua, bleng. Lalu tak push. Dia kan pasti cepat gedenya. Benar. Apakah bunganya sama warnanya juga bisa ngejar atau memang harus nih tahan size untuk ikan bisa memasuki regulasi penilaian kontes. Kalau aku sendiri ya, kalau di push ya itu ya. Kalau di push itu nanti nggak akan sebanding lurus kok. Karena kan kalau menurutku bunga sama warna itu kan berbanding lurus dengan umurnya. Oke. Nah kalau di push pakan nanti dia akan bongsor, tapi warnanya masih warna muda. Terus bunganya juga mungkin nggak terlalu banyak. Karena aku juga seneng dia di postingan-postingan, dia bodohnya gede, gemuk karena tiap hari dikasih makan. Cuma warnanya masih kadang abu-abu, warna-warna muda itu loh. Jadi belum ada yang kuning atau gimana. Kalau menurutku itu, jadi harus sesuai dengan umurnya, cara pemberian pakannya harus sesuai. Karena di alam kan juga dia nggak selalu makan setiap hari mungkin, nggak selalu kenyang, dapat kenyang, makan kenyang terus. Nah itu sih kalau menurutku. Terus juga ada waktu-waktunya dia mungkin hibernasi, nggak dapat pakan sama sekali. Iya, mungkin lo ya. Dia soalnya ikan ngumpet juga. Iya, kan? karena kan kita juga mikirnya logika aja lah, pakai logika nanti di alam seperti apa kan nggak setiap apa binatang itu mencari makan kan dapat makan terus nggak juga toh. Betul. Iya, nah menurutku itu. Tapi kalau di push, kalau aku sendiri yakin kalau di push dia nggak akan jadi kok. Oke. Nggak tahu kalau Mas Bayu gimana ini. Ya hampir seperti itulah kalau aku. Lah Gimana? ya kalau main pakan sih ya enggak pol-polan ya itu dipus Harus itu tadi. sesuai ya? Nah, sesuai. Imbang lah. Ya piye ya? Lek jelas iki. Iso jelaske. Arep iso jelas. Iso jelaske. Nah, ngono kuwi. Lah dadi aku iso kadang iso ditakoni, "Mas carane ngene kepiye, Mas?" Nah, aku iso ngono kuwi, iso mikire ngerti tapi ra iso jelaske piye lho. Jelaskan bingung. Kayak pengen tok tapi ngetokke angil. Apa kuwi? Oke, berarti intinya kalau yang tak simpulkan ya, dengan adanya regulasi dan kontes ini membuat kita juga ada indikasi untuk harus menahan size. Bener. Karena kan kita konteksnya kan tujuannya untuk ke kontes. Nah, kontes untuk, kan ada untuk kelas kontes loh ya. Iya, untuk bukan kontes. untuk display. Kecuali kalau untuk display atau dia pengen perilakunya sesuai dengan di alam itu beda lagi kok. Yeah. Tapi kalau untuk kontes kan tetap kita treatment kita sesuai tujuannya ke kelas ini, ke kelas ini. Sebenarnya juga nggak masalah sih kalau menurutku loh ya. Karena kita mengejar sesuai regulasi. Iya. Karena kan goalnya adalah banyak juga yang mikirin itu kan nyiksa atau gimana. Tapi kan ini tujuannya ke kontes gitu loh. Ya, kontes betul. kan diatur ada regulasinya, ada poin-poinnya yang harus kita penuhi biar ikan itu jadi juara gitu loh. Betul. Oke. Siap. Thank you banget. Siap. Om Sani dan Bayu Ma'ruf, saudara-saudara. Oke, semoga setelah ini kita dicari sama FBI, CIA, supaya kita disuruh juri kontes. No seatmate, no salt. Semoga mungkin kita diundang ke Amerika loh. Oh bener ya. Iya. Kan Om Sari ini ya teman-teman ya, dia lama di Amerika berapa tahun Om? Nggak lama, 4 tahunan lah. 4 tahunan. Saya juga pernah di Amerika setahunan. Nah kita di sana belum belajar mengenai perencanaan ya dulu mungkin ya. Underground sekarang sudah mungkin. ada. Oh itu. Mungkin underground mungkin kok. Nah itu underground dulu, kita mainnya di atas tanah teman-teman ya. Jadi itu mungkin orang-orang mafia bawah tanah. Wah gitu. iya, jelas kita nggak kuat, nggak berani teman-teman. Kita nggak berani karena itu kan katanya FBI bahkan CIA sendiri dia nggak tahu loh dia. Dia nggak tahu kalau ada kontes Cana underground. American Cana itu. American Stagger. Itu yang lagi hype di geger-gedean orang Ini adminnya. So thank you buat kalian yang udah menonton. See you guys on the next video and peace out dulu.